Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Sahabat usdur dimanapun Anda berada. Di dalam perkembangan dunia Islam, tidak ada satu nama yang begitu sering disebut-sebut setelah nama Rasulullah tentunya, melainkan nama Umar ibn Khattab. Nama ini disebut dengan penuh penghormatan dan kekaguman, apalagi mengingat jasa-jasa beliau yang luar biasa terhadap kemajuan perkembangan Islam sampai 2/3 bumi dikuasai oleh Islam. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, jika orang berbicara tentang zuhud, meninggalkan dunia padahal ia ingin dia mampu bisa hidup senang, maka orang akan teringat akan zuhudnya Umar. Jika kita berbicara tentang kejujuran yang tidak membeda-bedakan, orang pun akan teringat akan kejujurannya Umar. Dan ketika kita berbicara tentang keadilan yang tidak membedakan kerabat maupun sanak famili, maka orang akan teringat terhadap keadilannya Umar ibn Khattab. Bahkan dalam riwayat dinyatakan bahwa iblis laknatullah alaih, ketika ia melihat Umar bin Khattab melewati satu jalan, maka iblis akan menghindar. Dia tidak mau bertemu dengan Umar bin Khattab, dia akan memilih jalan yang lain. Begitu tegasnya Umar, sehingga oleh Rasulullah mendapat julukan Al-Faruq, artinya pembeda. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Bahkan Nabi pernah berkata, andai kata ada Nabi setelah aku, pasti Umar orangnya. Sampai seperti itu, karena ketegasannya. Dan Nabi pun pernah berkata, mengagumi Umar bin Khattab, kalaulah dulu di zaman Bani Israel ada orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah, mendapatkan wahyu dari Allah padahal ia bukan Nabi, maka apabila itu terjadi di atas umatku, kata Rasulullah, maka Umarlah orangnya. Subhanallah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bahkan ketegasannya Umar bin Khattab ini tidak hanya di dunia, sekali lagi, tidak hanya di dunia, bahkan ketika di alam barzakh, di alam kubur, Umar bin Khattab pun ternyata tegas. Ketika baginda Rasul bersama para sahabatnya berkumpul, maka Rasulullah berkata, berbicara tentang alam barzakh, berbicara tentang alam kubur, bahwa kalian nanti di alam barzakh, di alam kubur akan didatangi oleh dua malaikat, Al-Munkar wa Nakir. Munkar dan Nakir ini akan mendatangi kalian, memberikan pertanyaan. Dan ingatlah bahwa malaikat ini sangat seram, sangat menakutkan. Bisa sahabat usdun yang dirahmati Allah, Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana keadaanku saat itu? Apakah sama ketika keadaanku saat itu dengan keadaanku sekarang? Kata Rasulullah, benar ya Umar, keadaanmu di dunia sama dengan keadaanmu di alam barzakh. Maka Umar berkata, aku akan lawan Munkar dan Nakir. Ya Allah, coba itu. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Hawi dan Al-Fatawi karya Imam Jalaluddin As-Suyuti ini disebutkan, satu ketika tatkala wafatnya Sayyidina Umar, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dia tidak segera lantas pergi meninggalkan makam Sayyidina Umar. Ketika semua yang mengantar jenazah masing-masing kembali ke rumahnya, maka tinggallah Sayyidina Ali seorang diri. Jika ada yang bertanya, wahai Ali, kenapa engkau masih tetap di sini? Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan Umar di alam sana. Misal sahabat usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Sayyidina Ali mendengar percakapan Umar bin Khattab dengan malaikat Munkar Nakir. Ali penasaran, pengen tahu, karena Ali pernah mendengar hadis ketika berkumpul dengan Rasulullah berbicara tentang bab tentang alam barzakh. Umar berkata, aku akan Munkar dan Nakir. Ini Ali teringat nih dengan hadis ini. Makanya ketika Sayyidina Umar wafat, ditungguin sama Sayyidina Ali. Nah, ternyata Sayyidina Ali mendengar percakapan antara Umar bin Khattab dengan malaikat Munkar dan Nakir. Turunlah, datanglah malaikat Munkar wa Nakir dengan wajah yang sangat garang, dengan warna yang hitam pekat menyeramkan, bergidik setiap orang yang memandang. Bahkan Umar pun ketika pertama kali melihat kaget. Ya ampun, ini malaikat serem banget, dalam hati Umar. Kemudian langsung malaikat Munkar dan Nakir tanpa tedeng aling-aling bertanya, wahai hamba Allah, siapa Tuhan? Siapa nabimu? Umar
ketika mendapat pertanyaan begitu, marah dengan wajah yang lebih garang dari malaikat Munkar dan Nakir. Umar berkata, "Wahai Munkar Nakir, siapa engkau? Engkau tidak mengenal aku. Aku Umar bin Khattab. Aku berjuang bersama Rasulullah membela agama Allah. Engkau bertanya siapa Tuhanku, siapa nabiku? Sekarang aku balik bertanya, wahai Munkar Nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu?" Malaikat Munkar Nakir diam. Malaikat Munkar Nakir ini tugasnya cuma beritahu, ditanya, cuma nanya. Dia bingung, dibentak sama Umar. Kemudian Umar memanggil malaikat Israel. "Wahai Israel, ganti rupa malaikat Munkar dan Nakir. Nggak boleh seseram ini. Aku saja Umar, aku takut melihat wajah Munkar dan Nakir. Bagaimana kalau yang meninggal ini orang-orang mukmin yang lemah, orang-orang umat Rasulullah yang beriman kepada Allah, yang tidak berdaya, makan ketakutan." Akhirnya oleh malaikat Israel, Munkar dan Nakir wajahnya diganti menjadi lebih ramah. Misal sahabat Kristen yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali di atas makam Umar bin Khattab tersenyum mendengar percakapan antara Umar bin Khattab sampai-sampai Ali bin Abi Thalib. Di dalam syarah Nurul Zalam ala Aqidatul Awam, beliau berkata, "Demi Allah, sahabatku Umar bermanfaat untuk manusia selama di dunia dan juga selama setelah wafatnya." Jadi Umar bin Khattab nggak semua bermanfaat di dunia. Ketika wafatnya, sejak peristiwa Umar membentak malaikat Munkar dan Nakir, maka untuk selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir, dia ketika menanyakan hamba Allah yang beriman, orang-orang mukmin, maka ia mewujudkan dirinya dengan wajah yang ramah, tidak menyeramkan. Bahkan dalam riwayat lain dinyatakan ada beberapa kondisi di mana jenazah atau mayat tidak ditanya. Orang-orang siddiqin, orang-orang para syuhada ini tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pemirsa sahabat Kristen yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ketegasan Umar ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh buat kita. Kepemimpinan Umar sebagai khalifah. Bahkan Umar pernah berkata di dalam tarikh Madinah Dimashqi, Umar berkata, "Seandainya seekor unta mati sia-sia akibat kebijakanku, maka saya takut kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban saya tentang kematiannya." Sayyidina Umar berkata seperti itu. Andainya seekor unta mati akibat kebijakan Umar sebagai khalifah, Umar takut dia akan diminta pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Kita lihat anggota dewan saat ini, ketika di tengah wabah pandemi corona, seluruh elemen berjuang untuk corona, dia bikin kebijakan undang-undang Omnibus Law yang nyata-nyata, yang jelas merugikan rakyat banyak. Kalaulah sampai orang miskin, orang kelaparan mati akibat kebijakan ini, maka para pemimpin-pemimpin yang memutuskan, yang menggolkan kebijakan ini, pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.